Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan isolasi sosial. Isolasi sosial merupakan suatu gangguan interpersonal yang terjadi akibat adanya kepribadian yang tidak fleksibel, menimbulkan perilaku maladaptif, dan mengganggu fungsi seseorang dalam melakukan hubungan sosial. Isolasi sosial merupakan upaya klien untuk menghindari hubungan dengan orang lain maupun komunikasi dengan orang lain. Faktor predisposisi dalam isolasi sosial ada faktor tumbuh kembang. Pada setiap tahapan tumbuh kembang individu ada tugas perkembangan yang harus dipenuhi agar tidak terjadi gangguan dalam hubungan sosial. Apabila tugas-tugas dalam setiap perkembangan tidak terpenuhi, maka akan menghambat fase perkembangan sosial selanjutnya. Kemudian ada faktor komunikasi dalam keluarga. Gangguan komunikasi dalam keluarga merupakan faktor pendukung untuk terjadinya gangguan hubungan sosial, seperti adanya komunikasi yang tidak jelas atau double bind, yaitu suatu keadaan individu menerima pesan yang saling bertentangan dalam satu waktu, dan ekspresi emosi yang tinggi di setiap berkomunikasi. Adapun faktor presipitasi dari isolasi sosial, ada stresor sosial budaya, di mana stres dapat ditimbulkan oleh beberapa faktor, antara faktor lain dan faktor keluarga seperti menurunnya stabilitas unit keluarga dan berpisah dari orang yang berarti dalam hidupnya, misalnya karena dirawat di rumah sakit. Kemudian ada stresor psikologi. Tingkat kecemasan berat yang berkepanjangan terjadi bersamaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengatasi, tuntutan untuk berpisah dengan orang dekat, atau kegagalan orang lain untuk memenuhi kebutuhan. Ketergantungan dapat menimbulkan kecemasan tingkat tinggi. Adapun tanda dan gejala dari isolasi sosial yang dialami seseorang, yaitu ada klien merasa kesepian, ditolak, dan merasa tidak aman. Klien menarik diri, tidak komunikatif, afek datar atau sedih, kurangnya kontak mata, dan melakukan aktivitas yang tidak bermakna. Dalam memberikan asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan jiwa, seorang perawat harus melakukan komunikasi terapeutik serta melakukan strategi pelaksanaan pada pasien maupun pada keluarga. Pada pasien, strategi pelaksanaan yang dapat dilakukan perawat adalah mengidentifikasi penyebab isolasi sosial, berdiskusi dengan pasien tentang keuntungan berinteraksi dengan orang lain, berdiskusi dengan pasien tentang kerugian tidak berinteraksi dengan orang lain, mengajarkan pasien cara berkenalan dengan satu orang, mengajarkan pasien memasukkan kegiatan latihan berbincang-bincang ke dalam jadwal kegiatan harian. SP2 pasien yaitu mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien, memberikan kesempatan kepada pasien untuk mempraktikkan cara berkenalan dengan satu orang, membantu pasien memasukkan kegiatan berbincang-bincang dengan orang lain sebagai salah satu kegiatan harian. SP3 pasien yaitu mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien, memberikan kesempatan kepada pasien untuk mempraktikkan cara berkenalan dengan 2 orang atau lebih, menganjurkan pasien memasukkan kegiatan berbincang-bincang dengan orang lain sebagai salah satu kegiatan harian. Strategi pelaksanaan yang dapat perawat lakukan pada keluarga yaitu mendiskusikan masalah yang dirasakan keluarga dalam merawat pasien, menjelaskan pengertian, tanda dan gejala isolasi sosial yang dialami pasien beserta proses terjadinya isolasi sosial. Yang kemudian ada menjelaskan cara merawat pasien isolasi sosial. SP2 pada keluarga yaitu melatih keluarga mempraktikkan cara merawat pasien dengan isolasi sosial, melatih keluarga melakukan cara merawat langsung pasien dengan isolasi sosial. Kemudian SP3 ada membantu keluarga membuat jadwal aktivitas di rumah untuk minum obat dan menjelaskan follow up pasien. Itu saja video terkait dengan isolasi sosial yang sudah saya jelaskan. Sampai jumpa.